Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Fisika Dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas eksperimen viskometer Oswald. Latar belakang percobaan ini adalah viskositas atau kekentalan zat cair merupakan ukuran besarnya gaya gesekan antar lapis zat cair itu. Viskositas yang bersatuan Cp merupakan besaran populer pada zat cair, biasanya dimanfaatkan sebagai identitas zat cair. Viskositas kecap berbeda dengan oli dan berbeda pula dengan cuka. Viskositas zat cair bergantung suhu dan jenisnya. Juga masalah viskositas bergantung pada metode pengukurannya. Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan viskositas larutan garam dengan variasi massa jenis menggunakan alat viskometer Oswald. Selanjutnya, dasar teori. Gaya gesekan G antara dua lapisan zat alir yang mengalir pada gambar 1 berbanding lurus dengan luasan A dan perubahan kecepatan dV, serta berbanding terbalik dengan perubahan jaraknya yaitu dy. Sehingga dapat kita rumuskan menjadi J sama dengan A dV per dy, atau dapat kita tulis G sama dengan eta A dV per dy, di mana eta adalah tetapan kesebandingan yang disebut dengan angka kental dinamis, yaitu viskositas, yang dalam sistem CGS dinyatakan dalam gram per cm sekon sama dengan dain sekon per cm persegi sama dengan poise, dan dalam MKS dinyatakan dalam satuan Newton sekon per meter persegi sama dengan 10 poise. Besarnya nilai eta bergantung pada suhu dan beberapa faktor lain. Ketika fluida mengalir di dalam pipa sepanjang 1 cm dan berjejari penampang R cm, karena adanya perbedaan tekanan P di antara kedua ujung pipa, maka volume zat cairnya V dalam cm kubik yang mengalir per satuan waktu T memenuhi persamaan Poiseuille, yaitu V sama dengan pi R pangkat 4 PT per 8 eta. Ternyata, di sini V sama dengan PT per eta, dan karena P sama dengan S, di mana S adalah berat jenis zat cair, oleh karena itu dapat diperoleh V sama dengan ST per eta. Pada praktikum ini, metode yang digunakan untuk menentukan kekentalan zat cair yaitu dengan metode viskometer Oswald. Caranya dengan dialirkannya cairan yang akan diselidiki dalam pipa vertikal. Pipa tersebut berada dalam termostat. Bagian atas pipa tadi membesar untuk menyimpan cairan yang akan dialirkan atau diselidiki. Bila waktu yang diperlukan untuk mengalirnya zat cair 1 dengan volume batas A sampai batas B adalah T1, dan waktu yang diperlukan untuk mengalirnya zat cair 2 dengan volume yang sama adalah T2, maka dapat dirumuskan menjadi S1T1 per eta 1 sama dengan S2T2 per eta 2, atau eta 1 per eta 2 sama dengan S1T1 per S2T2, di mana S1 adalah berat jenis zat cair 1 dan S2 adalah berat jenis zat cair 2. Pada percobaan ini, zat cair 1 adalah larutan garam atau NaCl dengan beberapa variasi berat jenis, dan zat cair 2 adalah aqueous. Pada viskositas larutan NaCl dan viskositas larutan aqueous, maka viskositas nisbinya memenuhi persamaan eta nisbi sama dengan eta larutan per eta aqueous. Viskositas aqueous didapat dari tabel data percobaan. Jika massa jenis larutan yaitu S larutan dan massa jenis aqueous S aqueous, serta di dalam viskometer Oswald waktu alir larutan NaCl selama T larutan sekon dan waktu untuk aqueous selama T aqueous sekon, maka eta larutan sama dengan S larutan T larutan per S aqueous T aqueous dikali eta aqueous. Artinya, viskositas larutan NaCl dapat ditentukan berdasarkan persamaan di atas, sehingga viskositas nisbinya dapat diperoleh menjadi eta nisbi sama dengan eta larutan per eta aqueous, sama dengan S larutan T larutan per S aqueous T aqueous. Jika massa jenis larutan NaCl dan aqueous telah ditentukan atau diketahui, maka relatif viskositas berasal dari waktu alir larutan NaCl dan aqueous.
Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini ada viskometer Oswald, aquades, pompa yang digunakan untuk membantu mengalirkan larutan ke dalam viskometer Oswald, ada gelas ukur sebagai wadah larutan yang akan diselidiki, ada larutan NaCl dengan beberapa variasi massa jenis, juga stopwatch sebagai alat untuk mengukur waktu aliran dari batas A hingga batas B. Teman-teman, berikut adalah rangkaian eksperimen viskometer Oswald. Ada viskometer Oswald di dalam termostat, ada pompa, ada stopwatch, ada gelas ukur berisi aquades, dan juga larutan yang akan kita selidiki yaitu larutan NaCl dengan berbagai massa jenis. Selanjutnya adalah metode eksperimen. Yang pertama, alat dan bahan disusun sesuai dengan skema seperti pada gambar 3. Larutan aquades dipompa ke dalam viskometer Oswald hingga mencapai batas A. Lalu, larutan aquades dibiarkan mengalir kembali pada gelas ukur. Waktu mengalirnya larutan aquades dari batas A hingga batas B dicatat sebagai T. Langkah 2 hingga 4 diulangi sebanyak 3 kali dan dicatat sebagai T1, T2, dan T3. Percobaan dilakukan kembali dengan variasi massa jenis larutan NaCl, yaitu 33 gram per 150 ml, 28 gram per 150 ml, dan 23 gram per 150 ml. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan video penjelasan cara pengambilan data praktikum berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum menentukan kekentalan zat cair. Tujuan dari praktikum ini adalah menentukan viskositas zat cair dengan variasi massa jenis pada larutan. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama ada bejana berisi air dengan suhu ruang, ada termometer untuk mengukur suhunya, di dalam ada viskosimeter Oswald, ada pompa, stopwatch, juga gelas ukur berisi cairan aquades, NaCl 15 gram per mililiter, NaCl 18,6 gram per mililiter, dan NaCl 22 gram per mililiter. Sekarang kita masuk ke praktikumnya. Pertama-tama perhatikan bahwa di viskosimeter Oswald terdapat batas A dan juga batas B. Langkah pertama adalah memompa larutan hingga mencapai pada batas A. Lalu, biarkan air mengalir dari batas A hingga batas B dan hitung waktu mengalirnya dengan stopwatch. Setelah itu, waktu dicatat sebagai data percobaan. Oke, selanjutnya lakukan pengulangan pada larutan aquades sebanyak 3 kali. Juga lakukan variasi dengan larutan NaCl 15 gram per mililiter, NaCl 18,6 gram per mililiter, dan juga NaCl 22 gram per mililiter. Oke, seperti sudah dijelaskan pada sebelumnya, waktu dari batas A hingga batas B dicatat sebagai T dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Lalu dilakukan variasi juga dengan larutan lain yaitu NaCl 15 gram per mililiter, NaCl 18,6 gram per mililiter, dan NaCl 22 gram per mililiter. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan laporan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah analisa data. Waktu aliran larutan dari batas A hingga batas B diperoleh T1, T2, dan T3, sehingga nilai T larutannya dapat kita rumuskan melalui rata seperti pada persamaan 5. Dan nilai ralatnya dapat kita rumuskan melalui standar deviasi, yaitu seperti pada persamaan 6, dengan N sama dengan 3, yaitu banyaknya pengulangan yang dilakukan, maka nilai ralatnya dapat dirumuskan seperti pada persamaan 7. Untuk mengetahui eta dinamis larutan, maka kita perlu mengetahui eta nisbi larutan, seperti pada persamaan 4, yaitu eta nisbi sama dengan eta larutan per eta aquades sama dengan S larutan, T larutan per S aquades, T aquades. Dan kita dapat mencari nilai ralat
eta nisbinya melalui deviasi standar seperti pada persamaan 8. Berdasarkan eta nisbi larutan tersebut, maka kita dapat menentukan nilai eta DL-nya, yaitu eta DL sama dengan eta nisbi dikali 1,005 kali 10 pangkat min 2 pois. Dan ralatnya, delta eta DL sama dengan delta eta nisbi dikali 1,005 dikali 10 pangkat min 2 pois. Untuk setiap larutan yang berbeda, kita perlu menentukan nilai eta dinamis larutannya. Berikut adalah data-data hasil pengamatan yang kita peroleh dari berbagai macam cairan dan juga waktu aliran dari A ke B sebanyak 3 kali pengulangan, ada T1, T2, dan T3. Baik teman-teman, sekian penjelasan praktikum Fiskometer Oswald. Selamat dan semangat mengerjakan laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.